Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya di sini akan mengulas mengenai bab 3 Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu pendahuluan elektronik e-commerce atau e-commerce menggunakan jaringan komunikasi dan komputer untuk menyempurnakan proses bisnis. Jadi gabungan antara jaringan dan bisnis menghasilkan sesuatu yang dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Kebanyakan e-commerce merupakan B2B daripada B2C, tetapi B2C tetap memiliki peluang untuk berkembang dan menguntungkan. Electronic commerce atau sering disebut juga dengan e-commerce. Demikian setiap transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka web browser yang memenuhi syarat sebagai electronic commerce. E-commerce di luar dari lingkungan perusahaan. Business to customer, electronic commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis dan konsumer akhir dari produk. Business to business, electronic commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis di mana tidak satupun ada konsumen akhir. Ini mungkin secara relatif melibatkan sedikit orang, umumnya kelompok sistem informasi perusahaan yang sangat terpengaruh. Kemudian mengantisipasi manfaat dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama e-commerce. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan konsumen sebelum, selama, dan setelah penjualan. 2. Meningkatkan hubungan dengan supplier dan komunitas finansial. 3. Peningkatan keuntungan ekonomi pada pemegang saham dan pemilik investasi. Manfaat ini berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan berkompetisi yang baik dalam dunia bisnis yang menggunakan semakin banyak teknologi komputer. Penekanan elektronik commerce. Ada 3 penekanan dalam e-commerce, seperti 1. Tingginya biaya, yang kemudian perhatian terhadap keamanan, yang ketiga belum lengkap atau tidak tersedianya software. Setiap penekanan menjadi tantangan sebagai kebutuhan IT dan sistem informasi bagi e-commerce menjadi bertambah populer dan biaya sumber daya komputer semakin turun. Ruang lingkup e-commerce. Sejumlah ragam pengaruh ekonomi dari industri ke industri, tetapi e-commerce sekitar 94% B2B, sisanya 6% B2C. E-commerce diramalkan akan berkembang antara 5% dan 15% setiap tahun. Walaupun mungkin lambat, perkembangan tertinggi e-commerce sepertinya akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Business intelligence. Sebelum ikut serta dalam e-commerce, manajer harus memahami hubungan perusahaannya dengan konsumen, pesaing, supplier, dan entitas eksternal lainnya. Business intelligence merupakan kumpulan informasi mengenai elemen lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan dapat pula menggunakan basis data komersial yang memberikan lingkungan informasi daripada mengumpulkannya sendiri. Perusahaan menggunakan basis data ini karena lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti informasi sendiri. Selanjutnya yaitu mesin pencari. Sebuah search engine merupakan program khusus yang memberikan link ke basis website pada kata kunci atau kelompok kata dimasukkan oleh pemakai. Mesin pencari kemudian melihat melalui basis data websitenya untuk melihat website mana menggunakan kata atau kalimat tersebut. Spesialis program indeks lainnya menciptakan kategori website, bekerja pada bagian mesin pencari. Kemudian sistem interorganisasional. IaaS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain, sehingga mereka dapat bekerjasama sebagai unit terkoordinasi. Ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. IaaS merupakan landasan e-commerce. Manfaat dari IaaS sendiri yaitu yang pertama, perbandingan efisiensi, internal efisiensi, interorganisasional efisiensi. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar. Persediaan perlengkapan vendor merupakan jenis khusus IaaS di mana supplier dapat memperkasai di proses perlengkapan dengan memonitor secara elektronik tingkat inventarisasi perusahaan. Kemudian kekuatan tawar-menawar. Kekuatan tawar-menawar diperoleh dari 3 area dasar. Yang pertama yaitu mengutamakan keunikan produk, mengurangi pencarian hubungan dengan biaya, meningkatkan biaya penggantian. Selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. EDI pada dasarnya bentuk elektronik yang dapat dikirim antar jaringan. EDI meliputi pengirim data pada mesin pembaca format terstruktur, memungkinkan
data diterima tanpa perlu untuk menguji ulang. Dua standar utama EDI yaitu American National Standard Institute standar ASC-X12 digunakan pada Amerika Utara dan standar internasional EDIFACT digunakan di Eropa. Extranet. Cara lain mendirikan iOS dengan menggunakan bentuk aman teknologi internet yang disebut extranet. Perusahaan menggunakannya berkolaborasi dengan kejujuran supplier dan banyak konsumen untuk berbagi informasi yang sensitif. Keamanan dan kebebasan pribadi merupakan perhatian serius sehingga extranet secara umum diamankan di balik firewall. Electronic Fund Transfer. Ketika data merepresentasikan uang dikirimkan melalui jaringan komputer yang disebut Electronic Fund Transfer. EFT digunakan oleh perusahaan dan pribadi yang memiliki penggajian melalui bank atau melakukan pembayaran menggunakan e-payment. EFT juga memainkan aturan utama dalam electronic e-commerce. Proaktif dan reaktif rekan bisnis. Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, menstimulasi perhatian pada iOS dan menganjurkan partisipasi pada jaringan. Peserta di sisi lain biasanya merespons secara reaktif, menerima atau menolak tawaran sponsor untuk mengadopsi iOS. Contoh pendekatan proaktif diambil oleh pabrik otomotif besar, memaksa supplier bereaksi dengan salah satu adopsi sistem EDI atau resiko kehilangan peserta pada rantai supply. Selanjutnya yaitu pengaruh penerapan. Prem Kumar dan Rama Murthy mengidentifikasi 4 faktor kritis dalam menentukan perusahaan akan menjadi proaktif atau reaktif. Yang pertama yaitu tekanan persaingan. Yang kedua, kekuatan pelatihan. Yang ketiga, kebutuhan internal. Yang keempat, dukungan manajemen tingkat atas. 1 dan 2 adalah faktor internal, sedangkan 3 dan 4 adalah faktor lingkungan. Manfaat tak langsung dari iOS. Manfaat tak langsung berpartisipasi dalam iOS termasuk yang pertama yaitu peningkatan kemampuan berkompetisi. Yang kedua, peningkatan hubungan dengan rekan perdagangan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan konsumen. Setelah itu, strategi B2C pada e-commerce. Alasan mengapa penting memahami bisnis B2C diantaranya kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Ketakutan terhadap pencuri informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Produk dan jasa dikirimkan pada konsumen melalui internet. Produk digital seperti lagu, album, film, program, komputer, dan update dan jasanya. Program fisik seperti penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur. Perkembangan surat pribadi atau perusahaan pengiriman barang secara tidak langsung membantu penjualan e-commerce. Kunci perbedaan antara produk digital dan fisik bahwa produk digital dapat dikonsumsi segera mungkin setelah diunduh. Kemudian penjualan virtual versus hybrid. Penjualan virtual dibuat oleh perusahaan yang tidak memiliki toko secara fisik, hanya virtual. Kemudian penjualan hybrid terjadi ketika perusahaan memiliki keduanya, toko dan website di mana konsumen dapat membeli produk. Shopee menunjukkan contoh strategi pembatasan sejumlah tampilan gambar sampai konsumen memperhatikan pencariannya pada beberapa pilihan. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. Tidak seperti pemilik jaringan, internet dapat menggunakan komputer apapun tanpa usaha khusus untuk mengakses ke jaringan. Internet juga membuat menjadi mungkin untuk memindahkan ragam media besar yang dapat ditangani kebanyakan jaringan konvensional. Penelitian pasar dan aplikasi penjualan. Dengan mengambil keuntungan sumber baru pada informasi konsumen, pasar industri diuntungkan sasaran baru pasar mereka. Aplikasi bisnis web dengan publik umum lebih familiar. Penjualan, kebanyakan rantai penjual besar sekarang menghadirkan web. Nah, begitulah penjelasan mengenai bab 3 sistem informasi manajemen. Semoga dapat membantu. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.